warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Hanifah Setia Utami. Saya Fitri Laila Sari. Saya Justina Septiani. Saya Ira Firna. Saya Tita Sintia Gata. Kami akan melakukan tugas wawancara pedagang UMKM untuk mata kuliah ekonomi mikro. Yang akan kami wawancarai yaitu pedagang kue pukis di daerah Pasar Cikupa, Tangerang. Permisi Bang, maaf mengganggu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan, saya Fitri Laila Sari dan rekan saya Hanifah Setia Utami. Kami dari mahasiswi SA Unggul Tangerang. Kami dapat tugas dari mata kuliah ekonomi mikro untuk mewawancarai pedagang UMKM. Apakah Abang bersedia untuk diwawancara oleh kami? Ya. Jenis produk apa yang Abang jual? Jenis kue bisa. Kapan Abang memulai usaha menjual kue pukis ini? Itu udah 3 tahun Mengapa Abang memilih berjualan kue pukis? karena lebih cocok aja. Berapa modal awal yang Abang keluarkan untuk berjualan? Kira-kira 8-9 Apa saja bahan-bahan baku yang diperlukan untuk membuat kue pukis? tepung, gula, sate, telur. Berapa harga jual yang Abang per unitnya buat perangkatnya gitu kan? Kalau per pack kita jual isi 10.000 sih, 8 sih. Kalau dilihat dari harga per packnya, apakah Abang mendapat keuntungan yang Kalau sesuai? keuntungan kita bisa dapat 40% dari modal awal lah. Ada nggak sih Bang strategi yang Abang gunakan dalam berjualan kue pukis ini? Kayak misalkan promosinya? Kalau promosi kita nggak ada, cuman kita lebih ngandelin ke kualitas. Kita selalu jaga kualitas. Abang jualan kue pukis ini mulai dari jam berapa aja? Kita mulai dari jam 6 sampai jam 11. Itu aja menurut saya kira cukup sampai situ. Kita dapetin juga informasinya. Kalau diperbolehkan kita bakal membantu membenahi perhitungan. Terima kasih ya Bang. Yuk. Oke, permisi Abang. Perkenalkan, nama saya Ira Firna. Dan saya Fitri Laila Sari. Kami dari Universitas SA Unggul Cikaraya. Izin mewawancari Abang tentang kue pukis. Kami dari mata kuliah ekonomi mikro. Sebelumnya nama Abang sendiri siapa? Nama saya Dani. Bagaimana Abang membuat bahan pukis dari yang adonan mentah sehingga jadi? Pertama kita mulai adonan dari rumah ya, kita bikinnya itu sore, soalnya kita fermentasi dahulu kan ya. Fermentasi itu bisa semalam sendiri, baru mulai nyetak padinya. Berapa biaya yang Abang keluarkan untuk bahan produk? Kurang lebih kalau kita buat modal itu 130-an per kilo. Ada berapa jenis atau varian pukis yang Abang jual? Kita nyediain rasa coklat sama keju. Kira-kira seember di hari biasa sama seember di hari libur, berapa yang dapat dihasilkan? Kalau hari biasa itu paling kita bisa mungkin 1.000-1.100. Kalau hari minggu bisa 1.700, 1.800. Dia tahu produk yang kayak gas, kompor gas atau apa segala macam itu berapa yang Abang keluarin? Itu udah termasuk modal di awal tadi yang 130 sih. Oh, 130 itu Udah total semuanya. Bang, ini kan Abang jualan per pack dengan harga 10.000 ya. Terus ada nggak harga per bijinya gitu? Kalau per biji kita jual 1.200 sih. Abang ada hari liburnya nggak? Kalau saya hari libur seharusnya sebulan sekali sih. Terus apa perbedaan omset di hari libur dan di hari biasa? Kalau di hari biasa kita cuma ngandelin orang-orang yang ke pasar. Terus kalau misalnya hari minggu, banyak kan orang libur itu. Kalau boleh tahu berapa ya perbedaan omset dari hari biasa sama di libur? Kalau hari biasa bisa itu kurang lebih 1 juta tambah 1 juta 100. Kalau hari libur itu mungkin maksimal 1.800. Terus habis itu perkiraan Abang membeli kue pukis paling ramai di tanggal berapa dan paling sepi di tanggal berapa? Kalau paling ramai itu mungkin kalau pas momen tertentu kayak mau lebaran atau mau puasa gitu. Terus kalau boleh tahu omset tertinggi sama terendahnya yang pernah Abang dapat berapa? Omset tertinggi di sini 3,5. Kira-kira Abang ada nulis pembukuan pengeluaran dari minyak dan pendapatan apa? Itu pasti ada. Oh, terima kasih ya Kak. Halo guys, Kita wawancara. ya, ini kita mau pulang.
Abang Bapak harus lihat nih pasar Cikupa Pak, tuh jalan Pak. tuh Pak, kita tuh dari sana tuh arah Citra Pak. Ini ngambil kiri, Pak. Ambil kiri Pak, pasarnya tuh di sebelah kiri. Kalau dari sana Bapak harus nyebrang dulu putar balik tuh. tapi jangan, udah masuk dikit aja lawan Udah arah. Bapak dari Citra aja itu udah langsung sebelah kiri Pak. Bapak ini pakai mobil nggak bisa lawan arah. Maaf kan bisa pakai motor. Sedikit penjelasan dari kami tentang hasil observasi dan wawancara pedagang UMKM Kue Pukis Banyumas. Kue Pukis Banyumas merupakan kue tradisional yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Pasar Cikupa, ada pedagang kue pukis Banyumas yang didirikan oleh Pak Dani kurang lebih sudah berjalan 3 tahun. Di sini ada beberapa tujuan untuk observasi kami, yaitu mengetahui varian apa saja yang dijual, berapa modal awal yang dikeluarkan, biaya bahan dalam membuat produksi kue pukis, bahan-bahan apa saja yang digunakan dan cara pembuatannya, mengetahui berapa omset yang dihasilkan selama 1 bulan, dan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi penjualan kue pukis Banyumas. Slide pertama yaitu modal awal. Di sini Pak Dani menyebutkan modal awal yang ia keluarkan kurang lebih 8-9 juta rupiah. Tetapi beliau keberatan untuk kami pinta rincian modalnya. Jadi kurang lebih modal 8-9 juta itu sudah termasuk biaya pokok produksi, biaya untuk membeli bahan baku, dan juga untuk membeli gerobak dan biaya lain-lain. Berikut ini total modal per hari Pak Dani di weekday, yaitu sebesar 510.000, sedangkan di weekend modal penjualan meningkat sekitar 897.000 dikarenakan hari libur dan pembeli ramai dibanding hari biasa. Keuntungan yang didapatkan oleh Pak Dani selaku owner Kue Pukis Banyumas ini yaitu 40% dari keuntungan kotor. Menentukan harga jual. Cara menghitung harga jual yaitu bahan baku modal dikali markup atau keuntungan yang diinginkan, lalu ditambah bahan baku modal. Berikut perhitungannya. Harga jual sama dengan 510 ditambah 40% sama dengan 714 rupiah. Jadi, Pak Dani meraup keuntungan senilai margin sama dengan harga jual dikurang harga modal dibagi harga jual sama dengan 1.200 dikurang 510 dibagi 1.200 sama dengan 0,57 atau 57%. Jadi, Pak Dani menerima keuntungan sebesar Rp690 atau lebih dari 100% untuk satu picis pukis. Alat-alat yang diperlukan, yang pertama ada cetakan kue pukis, kedua sendok takar, ketiga kuas untuk olesan cetakan dengan mentega, keempat mixer. Bahan-bahan untuk membuat pukis ada santan, telur, mentega, tepung terigu, gula, ragi, meses, dan keju. Pak Dani menjelaskan cara membuat kue pukis sebagai berikut. Yang pertama, masukkan gula pasir, telur ke dalam wadah, kocok hingga gula larut. Yang kedua, campurkan tepung terigu dan ragi, tambahkan santan secara bertahap. Yang ketiga, tambahkan minyak goreng, aduk hingga tercampur rata. 4. Tutup adonan dengan kain bersih selama 1 jam. Yang kelima, panaskan cetakan dengan api kecil yang sudah dioleskan margarin. Yang keenam, tuangkan adonan 3/4 cetakan, tutup hingga setengah matang, lalu beri meses dan keju parut di atasnya. Masak hingga matang. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama, perubahan musim. Yang kedua, harga dan kualitas. Yang ketiga, tren pasar. Yang keempat, kompetisi. Untuk penghasilan atau omset yang didapat Mang Dani pada saat hari biasa dan hari libur itu berbeda. Untuk hari biasa, omset yang diperoleh biasanya sekitar 1 juta hingga 1.100.000 dengan 1.000 hingga 1.100 piece kue pukis yang terjual. Omset dan jumlah kue pukis yang terjual tidak sebanyak hari libur karena hanya mengandalkan orang-orang yang pergi ke pasar. Untuk hari libur, omset yang didapat bisa mencapai 1.800.000 dengan penjualan kue pukis sebanyak 1.700 hingga 1.800 piece. Target sasaran utamanya yaitu anak-anak dan orang tua. Oke, sekian penjelasan singkat dari kelompok 5 mengenai hasil observasi dan wawancara pedagang UMKM Kue Pukis Banyumas. Kalau buatnya? Buatnya
Pokoknya, aduh. Jangan situ bang itu ya. Sudah. Udah segitu dulu guys. Dadah.